Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di podcast Bincang Kumham. Baik, pada episode kali ini kita akan melakukan review teman-teman. Review film, tapi filmnya bukan film drakor, bukan film menye-menye tentang romantisme percintaan anak muda, tapi ini film sejarah. Hari ini saya udah ditemani oleh tiga Sri Kandi nih. Perempuan semua nih narasumbernya ada Mbak Ratna Halo, Sari, kemudian Mbak halo. Nisa, terus ada Mbak Nabila Halo, Safira. Sehat semua, teman-teman? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya melakukan podcast siang hari ini. Jadi sebenarnya apa nih film sejarah apa sih yang mau kita review hari ini? Teman-teman boleh dari Mbak Nabila kali ya. Oh, ya Dari siap Mas judulnya Rizky. atau sinopsisnya, Mbak Nabila. Oh, oke. Jadi untuk podcast review film kali ini kita ambil film Satu Napas Panglima Besar. Itu dari judulnya udah keren banget ya. Satu Nafas Panglima Besar. Wah, satu nafas emang nafas ada berapa banyak tuh. Nah, untuk sinopsisnya sendiri ini tentunya terkait sejarah ya, karena merupakan adaptasi dari sejarah nyata Indonesia. Jadi gambaran besarnya film ini tuh menceritakan tentang perjuangan Jenderal Sudirman dengan pasukannya berperang gerilya saat agresi militer Belanda kedua. Nah, pada saat itu yang diserang adalah kota Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota negara. Untuk agresi militer dua sendiri itu dimulai sejak tanggal 19 Desember 1948. Nah, lalu pada saat keadaan genting seperti itu, keadaan pemerintah Indonesia sedang tidak kondusif. Bahkan ditandai juga dengan Soekarno dan Hatta yang ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Sehingga Sudirman berjuang dengan caranya sendiri dalam hal ini yaitu perang gerilya bersama pasukannya untuk membasmi Belanda begitu. Itu tadi sinopsisnya, jadi intinya itu tentang perang gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman pada saat agresi militer Belanda kedua. Oke, kita lanjut ke Dokter Ratna kali ya. Dokter Ratna boleh nggak sih dijelasin atau menurut Dokter Ratna nih uniknya film ini tuh apa, Dokter Ratna, dibanding film-film sejarah lain? Oke, terima kasih Mas Rizky. Menurut aku sih ya, kalau film ini itu beda dari film-film sejarah lain yang unik ya, terutama peran atau sosok Jenderal Sudirman sendiri ya, gitu. Maksudnya mungkin dari judulnya itu juga kita tahu tuh kenapa satu napas gitu. Mungkin dari situ tuh sebenarnya ada tagline-nya mungkin kenapa ya kok satu napas gitu. Mungkin dari situ kalau dilihat sosok Jenderal Sudirman yang berperang melawan Belanda dengan kalau di film sih dia kelihatan seperti lemas gitu ya, susah napas gitu. Nah dari situ sih kita harusnya bertanya-tanya nih kenapa nih pahlawan beda dari yang lainnya. Kalau yang lain kan ini ya tegap, posturnya bagus atau apa. Kalau Jenderal Sudirman ini kayak seperti lunglai gitu, tapi dia nggak bisa dianggap sepele gitu. Berarti uniknya itu membuat penonton itu bertanya-tanya gitu ya, Dokter Nah Ratna. iya Ini benar. nanti ini bisa kita bahas lebih lanjut. Mungkin ada nanti penyebabnya kenapa sih kok tokoh utama kita di film Satu Napas Jenderal Sudirman ini harus berekspresi atau harus berakting seperti itu. Iya Tapi benar. sebelumnya, kalau secara keseluruhan gimana sih teman-teman actingnya para para artis-artis papan atas Indonesia, bisa dibilang ini aktornya papan atas Indonesia semua ya. Saya kan ada Mbak Impong, kemudian ada siapa lagi, Matias Mucus, kemudian ada Adipati. Adipati Dolken gitu. Betul. Nah, gimana nih menurut teman-teman actingnya para aktor ini? Kalau menurut aku pribadi terkait kualitas film ini dilihat dari pemerannya, kemudian ceritanya itu bagus banget karena udah nggak diragukan lagi bahwa pemeran-pemeran yang ada di film itu udah senior-senior semua. Selain itu juga digabungkan dengan aktor-aktor Indonesia yang kayak Adipati Dolken yang banyak fansnya, terus ada Baim Wong juga. Jadi kayak akan menjadi suatu daya tarik gitu bagi masyarakat untuk menonton film ini, terutama untuk anak-anak muda. Siap. Berarti ini pemeran-pemerannya nggak diragukan lagi ya pendalaman karakternya. Tadi sempat kita lihat nggak sih teman-teman di beberapa scene itu Panglima Sudirmannya atau si Adipati Dolken ini kayak megang paru-paru kirinya gitu ya kalau nggak salah.
Boleh Ya, dijelasin nggak Dokter benar-benar. Ratna dari sisi medisnya itu gimana? Kalau dari kita tahu Jenderal Sudirman itu kan sebenarnya lagi sakit ya, infeksi paru-paru. Yang namanya TBC. Itu TBC itu kan udah ya sekarang juga masih ada penyakit itu. Gitu. Bahkan itu penyakit menular, infeksi paru-paru yang menular. Nah, sebenarnya kalau orang TBC itu harus dirawat dan harus bed rest total, harus disuntik obat. Sementara Jenderal Sudirman itu sakit, dia ditandu, terus berperang melawan Belanda. Berarti luar biasa banget ya perjuangan Benar, pengorbanan seorang Jenderal Sudirman dulu dalam mempertahankan kemerdekaan kita itu. Makanya benar. terus tadi sempat sama Mbak Nabila sambungin mention juga kalau ini satu napas apa sih maksudnya judul filmnya. Ternyata penjelasannya ini dari Dokter Ratna, ternyata dari paru-parunya si Jenderal Sudirman ini yang ada penyakit gitu ya istilahnya. Mbak Gitu Ratna ya. itu udah menunjukkan nilai bela negara sendiri ya dari Iya, keadaan kesehatan Jenderal Sudirman sendiri itu udah berarti kan menunjukkan nilai rela berkorban demi bangsa dan negara iya, gitu kan. cinta tanah air sampai Betul. mengorbankan ya jiwa raganya lah istilahnya ya kan, Iya. nasionalisme dia seperti itu. Bahkan di film tuh juga ditunjukkan kalau Jenderal Sudirman tuh rela meninggalkan keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Wah, itu berat banget sih pastinya. Itulah Jadi bedanya ya, mungkin generasi zaman sekarang ya kalau kita kaitkan dengan keadaan Mm-mm. sekarang. Belum tentu semua Mm-mm. orang tuh, semua Mm-mm. warga negara Indonesia tuh rela gitu berkorban. Betul. Tinggalin keluarga Benar. demi kepentingan negara di atas kepentingan Betul. pribadi. Wah, itu emang luar biasa banget Jenderal Sudirman. Jiwa patriotismenya itu ya tinggi Iya, banget. betul banget. Cinta tanah air. Sadar Terus berbangsa dan bernegara itu luar biasa. Terus luar biasa. solidaritasnya itu loh, implementasi nilai-nilai Pancasila itu ada kayak mereka tunjukkan musyawarah mufakatnya Betul Iya, ya saling ada. benar. Betul. satu sama lain. Bahkan Jenderal Sudirman pun juga tetap ibadah kan, dia sholat Ya. di tengah-tengah Iya, iya. kegentingan. Itu benar-benar nilai implementasi Pancasilanya wah top banget. Kalau boleh dikasih pesan dong ke kita teman-teman buat generasi muda nih khususnya tadi sebagai CPNS dari Kementerian Hukum dan HAM, nilai-nilai apa aja yang bisa kita ambil kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Dari aku pribadi sih tentunya sadar berbangsa akan bernegara itu menjadi hal yang sangat penting ya. Cinta tanah air juga tentunya iya. Kalau dalam rangka kita sebagai peserta CPNS sendiri itu salah satunya yang paling sederhana dengan sekarang dengan kita menonton film sejarah, kita tuh turut melestarikan sejarah tersebut. Lalu kita review seperti ini, kita analisis filmnya bagaimana. Lalu jangan cuma ditonton, itu hal paling sederhana ya. Terus selanjutnya harus diimplementasikan ya. Betul. Kita datang ke tempat kerja tepat waktu, disiplin, terus menjaga kebersihan lingkungan, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Tuh. Dari Dokter Ratna atau Mbak Nisa mungkin ada yang mau ditambahin pesan-pesan buat kita nih semua. Iya, dari aku sih dari abis nonton film ini kita sebagai generasi muda nih jangan suka ngeluh. Sedangkan Jenderal Sudirman itu dia sakit TBC loh. Terus kenapa saja dia masih berkorban untuk negara, untuk berperang gitu. Kita yang generasi muda yang usianya masih muda, fasilitas sudah enak, udah merdeka, udah semua tinggal menikmati. Tapi kita kalau kerjaan lembur dikit kita ngeluh. Untuk nilai-nilai nambahin dari Dokter Ratna sih Mas. Kayak aku malu juga sih nonton film ini karena menurut referensi ya, beliau itu wafat di umur 34 tahun. Tapi sudah meninggalkan legasi seperti itu dan tercatat di sejarah Indonesia. Luar biasa. Jadi memang dari film ini bisa kita refleksikan ya antara perjuangan para pahlawan kita dahulu yang rela berkorban sampai bela-belain mengorbankan harta, materi, bahkan nyawanya itu sendiri. Dan sekarang kita tinggal menikmati kemerdekaan kita ini seharusnya menjadi bahan buat kita untuk gimana sih kita bisa berkontribusi agar bangsa ini tetap eksis, agar bangsa ini bisa maju menjadi bangsa yang besar sebagaimana bangsa-bangsa maju lainnya yang ada di dunia. Kemudian mungkin bisa diimplementasikan dari hal terkecil dulu kali ya, dari lingkup keluarga, kemudian naik ke atas lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan kantor kita. Oke lah, podcast kita sudahi ya teman-teman, kayaknya udah mantep banget nih review kita siang hari ini tentang film Satu Napas Jenderal Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.